Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Triputra. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan dengan NIM 21010300013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh porositas, kekerasan, dan proses produksi terhadap laju korosi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang porositas dan korosi. Porositas adalah sifat suatu material yang memiliki rongga-rongga kecil ataupun lubang-lubang di dalam strukturnya. Pada logam, porositas bisa terjadi akibat proses pengecoran ataupun pengerasan yang tidak sempurna. Porositas dapat melemah kekuatan material dan menjadi titik awal terjadinya korosi. Dan korosi sendiri adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia, terutama dengan oksigen dan kelembapan di lingkungan sekitar. Korosi paling umum adalah karat yang mengandung besi ataupun Fe. Yang terjadi ketika logam bereaksi dengan air dan oksigen. Next, yaitu perbandingan antara dua logam. Gambar ini menunjukkan efek zinc asetat terhadap korosi baja 440C dalam larutan garam NaCl dengan konsentrasi berbeda, 10%, 20%, dan 30%. Baris A, Ce tanpa zinc asetat, korosi sangat parah. Makin tinggi konsentrasi NaCl, makin buruk juga korosinya. Baris B, D, F dengan zinc asetat, korosi jauh lebih ringan, permukaan logam lebih bersih. Kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu zinc asetat efektif menghambat korosi, bahkan dalam larutan garam yang sangat pekat. Oke, next itu ada diagram porositas dan laju korosi. Di sini diagram sebelah kiri diagram tentang hubungan antara porositas dan laju korosi. Penelitian pengecoran aluminium bekas. Dan sebelah kanan yaitu korelasi koefisien. Untuk penjelasan gambar di sebelah kanan ini ataupun grafik laju korosi terhadap kekerasan kation logam. Grafik ini menunjukkan perhubungan antara laju korosi dan kekerasan kation logam. Dari grafik ini tersebut terlihat bahwa laju korosi menurun seiring dengan peningkatan kekerasan kation logam hingga nilai tertentu. Next, ada grafik yang sebelah kiri ini. Grafik ini kolom nilai rata-rata kekerasan oksida logam. Grafik ini menampilkan diagram kolom yang membandingkan nilai rata-rata kekerasan berbagai oksida logam yang dimodifikasi dengan kelompok akrilik. Informasi ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana modifikasi oksida logam mempengaruhi kekerasan dan secara tidak langsung potensi ketahanan terhadap korosi. Dan sebelah kanan, grafik sebelah kanan ini resistansi lapisan oksida. Grafik ini menyajikan representasi grafis dari resistansi lapisan oksida yang berbentuk pada permukaan logam. Lapisan oksida yang lebih padat dan keras dapat meningkatkan resistansi terhadap korosi. Next, yaitu ilustrasi rata korosi. Retakan ini terjadi karena baja tahan karat super austentik 6MO dengan kode NO8367 setelah terpapar lingkungan yang mengandung 0,2% korda pada suhu 260 derajat. Retakan ini merupakan contoh dari SCC yang terjadi akibat kombinasi tegangan dan lingkungan korosi. Pengaruh kekerasan tinggi seperti logam dengan kekerasan tinggi cenderung memiliki ketegangan sisa yang tinggi dan struktur mikro yang dapat memfasilitasi inisiasi retakan. Hal ini membuat logam tersebut lebih rentan terhadap SCC, terutama dalam lingkungan yang agresif seperti mengandung ion dan klorida.
Baik, selanjutnya itu ada perbandingan metode pengecoran dan penempaan. Pengecoran ataupun penempaan sebagai teknik produksi komponen logam bergantung pada kebutuhan proyek yang kita mau. Secara umum, jika berencana memproduksi komponen kompleks dengan biaya efektif, pertimbangkan untuk memilih teknik pengecoran yang paling sesuai. Namun jika proyek menuntut komponen dengan kekuatan tinggi dan kinerja yang stabil, bahkan di bawah tekanan eksternal, dipertimbangkan proses penempaan. Proses produksi manapun yang dapat dipilih antara pengecoran dengan penempaan harus berinvestasi pada berperkakas dan keahlian yang tepat. Selanjutnya yaitu pengaruh kecepatan pengadukan dalam proses pelapisan elektrolis NIP terhadap laju korosi dan kekerasan permukaan baja karbon radar. Gambar struktur mikrobaja IC 1045 sebelum dan sesudah perlakuan panas. Berdasarkan penelitian ASA, maka dapat disimpulkan kecepatan pengadukan pada proses elektrolis sangat berpengaruh terhadap kualitas lapisan bahwa kenaikan kecepatan pengadukan menghasilkan ketahanan korosi yang semakin baik. Nilai laju korosi terdapat pada kecepatan 250 rpm, diikuti 300 rpm, kemudian 350 rpm. Kemudian pula proses perlakuan temperatur pada suhu 500 derajat Celcius selama 120 menit. Itu sangat besar terhadap kualitas lapisan hasil elektrolis, di mana dapat meningkatkan nilai ketahanan korosi dan nilai kekerasan. Next, yaitu struktur mikrologam setelah perlakuan panas. Struktur baja tahan karat 440 yang C dicetak injeksi berpoli dibuat dengan menggunakan teknik PSH dengan struktur poli internal diendapkan secara elektrokimia dengan pelindung korosi seng dengan 3 pembedaan komposisi elektrolit sang asetat, sang sulfat, dan seng klorida. Larutan elektrolit yang digunakan diamati memiliki pengaruh signifikan pada morfologi dan jumlah seng yang disimpan dalam struktur poli. Kristal seng yang paling teratur dan lapisan paling tebal diamati dengan seng klorida, sedangkan jumlah seng yang diendapkan paling rendah dengan kristal paling tidak teratur adalah diamati dengan seng asetat. Baik, untuk kesimpulannya yaitu porositas berpengaruh besar pada lubang ataupun rongga pada logam, mempercepat masuknya zat korosif, sehingga korosi lebih mudah terjadi. Terus kekerasan, pengaruh sedang, kekerasan tinggi bisa meningkatkan ketahanan gores, tapi menimbulkan tegangan sisa yang memicu retakan dan korosi. Dan proses produksi, pengaruh terkecil. Teknik produksi seperti pengecoran, penempaan, ataupun perlakuan panas mempengaruhi struktur dan ketahanan korosi. Tapi pengaruhnya tergantung dari parameter yang digunakan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.